Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Evianti Kapus Pitasari dengan nomor NIM 3150230017 yang akan mempresentasikan modul ajar dengan kurikulum berbasis cinta sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah Desain Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muflihin SPDI MPDI. Langsung saja, mari kita bahas. Di dalam modul ajar ini, saya membaginya menjadi 5 bagian. Bagian pertama yaitu mengenai tentang informasi umum, kemudian di bagian kedua mengenai pengalaman belajar siswa, bagian ketiga mengenai asesmen, bagian keempat mengenai tentang pengayaan dan remedial. Kemudian di bagian yang kelima yaitu bagian lampiran. Langsung saja kita bahas pada bagian pertama, yaitu mengenai informasi umum. Yang pertama itu ada identifikasi modul. Modul ini saya susun untuk Satuan Pendidikan NI Al-Watoniyah 1 di Kota Semarang dengan tahun ajaran 2025-2026. Mata pelajaran fikih untuk jenjang MI kelas 5 yang berada di fase C. Topiknya adalah bab 2 tentang bab zakat fitrah dengan alokasi waktu 4 kali pertemuan atau setara 8 jam pelajaran, di mana setiap jam pelajarannya itu ada 35 menit. Jadi total ada 4 pertemuan penuh untuk membahas tuntas bab ini. Selanjutnya yaitu ada identifikasi murid. Sebelum kita merancang kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan identifikasi murid terlebih dahulu. Secara pengetahuan awal, murid kelas 5 itu sudah berada di fase kognitif yang bisa berpikir logis dan memahami empati sosial. Hampir semua dari siswa sudah pernah ikut minimal melihat kedua orang tuanya membayar zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan, tapi pemahamannya biasanya masih dangkal atau hanya sebatas mengetahui bahwa kedua orang tuanya memberikan beras kepada orang miskin. Mereka belum memahami kapan waktunya, siapa saja yang sebenarnya berhak menerima. Nah, dari sisi minat, anak usia ini paling semangat kalau belajarnya lewat praktik langsung, simulasi, dan proyek yang punya dampak nyata. Juga suka cerita inspiratif dan diskusi kelompok. Makanya saya merancang 3 jalur kebutuhan belajar sekaligus. Yang pertama, untuk visual, saya siapkan video dokumenter dan infografis. Terus kemudian untuk siswa yang mempunyai pembelajaran auditori, saya selipkan storytelling, kedermawaan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk yang metode belajarnya kinestetik, mereka akan benar-benar bergerak dari pos ke pos dalam simulasi, berperan sebagai amil, muzaki, dan mustahik. Kemudian di bagian yang paling saya yakini penting, yaitu membungkus seluruh materi zakat fitrah tadi dengan pendekatan kurikulum berbasis cinta lewat 4 tema yang disebut panca cinta. Yang pertama ada hubunillah, yaitu cinta kepada Allah. Di sini saya memposisikan zakat bukan sebagai pajak atau beban, tapi bukti cinta, rasa syukur, dan ketaatan kepada sang pemberi rezeki. Yang kedua yaitu hubbun nas, cinta sesama manusia. Nah, pada materi zakat, saya perkenalkan kepada siswa sebagai jembatan empati, di mana menumbuhkan kesadaran bahwa di dalam harta yang kita miliki ada hak saudara kita yang sedang kelaparan. Nah, yang ketiga yaitu hubbun nafs, cinta pada diri sendiri. Saya ajarkan kepada siswa bahwa memberi itu
ternyata menyucikan jiwa dari penyakit hati seperti kikir, tamak, dan juga egois, sehingga jiwa kita jadi lebih tenang. Dan yang keempat yaitu hubbul waton, cinta tanah air. Murid saya ajak berpikir lebih sistemik bahwa gerakan zakat yang dikelola dengan baik bisa mengentaskan kemiskinan dan memajukan bangsa Indonesia. Kemudian dari keempat tema tadi dijadikan materi insanasi, di mana zakat fitrah adalah wujud ketaatan sekaligus kepedulian nyata dan sebagai sarana menyucikan jiwa dari sifat kikir. Selanjutnya yaitu karakteristik materi pelajaran. Materi ini mempunyai dua sisi, yaitu konseptual dan prosedural. Konseptual berisi mengenai pengertian, hukum, waktu besaran, dan 8 golongan penerima zakat. Kemudian yang prosedural yaitu mengenai tata cara serta simulasi pembayaran dan penyaluran zakat fitrah dengan adab yang baik. Kemudian yaitu mengidentifikasi relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Materi ini menurut saya sangat relevan dengan kehidupan murid karena zakat fitrah adalah ibadah tahunan yang wajib. Nah, tugas saya yaitu mengubah pemahaman peserta didik yang tadinya mereka sekedar menganggapnya ritual rutin setiap tahun menjadi kesadaran sosial yang tinggi. Nah, tingkat kesulitannya saya nilai yaitu sedang. Kenapa? Karena secara hitungan konsepnya sederhana, tapi menumbuhkan empati dan penghayatan makna yang sesungguhnya itu membutuhkan bimbingan afektif yang lebih intens. Jadi nggak cukup cuma dijelaskan, harus dirasakan. Makanya struktur materinya saya susun bertahap, mulai dari konsep dasar seperti hukum, kemudian waktunya, dan besar pengeluarannya. Lalu pengenalan siapa saja, sasarannya, atau mustahik, sampai akhirnya praktik simulasi dan refleksi hikmah. Semua ini saya integrasikan dengan nilai, karakter, empati, welas asih, kedermawaan, tanggung jawab, dan kesyukuran. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai dimensi profil lulusan yang berintegrasikan KBJ. Nah, keempat tema panca cinta yang tadi sudah saya sebutkan di atas itu bukan sekedar tempelan saja, tapi saya hubungkan langsung ke 4 dimensi profil lulusan. Dimensi yang pertama yaitu berempati dan berkontribusi sosial. Ini saya wujudkan lewat hubbun nas, di mana para peserta didik merasakan penderitaan orang lain dan mengambil tindakan nyata untuk membantu. Kemudian dimensi yang kedua yaitu bertuhan dan berakhlak mulia melalui hubbullah, di mana mereka ketika menunaikan zakat adalah bentuk ketaatan dan cara membuktikan cinta kepada Allah dengan mencintai ciptaannya. Nah, dimensi yang ketiga yaitu regulasi diri dan sehat mental lewat hubbun nafs. Nah, dengan cara yaitu metode berbagi, di mana murid dilatih jiwanya jadi lebih lapang, ikhlas, dan tenang, dan yang menjadi fondasi kesehatan mental mereka. Nah, dimensi yang keempat yaitu berpikir kritis dan sistemik lewat hubbul waton. Para peserta didik saya ajak berpikir lebih jauh bagaimana zakat yang dikelola dengan baik bisa jadi jaringan pengaman sosial yang mengatasi kemiskinan bangsa. Selanjutnya yaitu ada desain pembelajaran. Nah, di mana komponennya itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada bab ini adalah di akhir fase C, di mana murid mampu menganalisis ketentuan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah, serta mempraktikannya dengan adab yang baik, sehingga terbentuk kesolehan sosial. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya turunkan jadi 4 tujuan yang pada setiap pertemuan. Pertemuan pertama, fokus menganalisis konsep
dasar zakat fitrah. Kemudian pertemuan kedua mengidentifikasi 8 golongan mustahik. Pertemuan yang ketiga yaitu simulasi kolaboratif, dan pertemuan yang keempat menganalisis hikmahnya untuk menyucikan diri dan memperkuat persaudaraan. Selanjutnya yaitu mengenai lintas disiplin ilmu, di mana saya juga mengintegrasikan bab zakat ini dengan mata pelajaran lain. Misalnya di mata pelajaran matematika, murid kita ajak untuk menghitung takaran zakat fitrah dalam bentuk liter atau kilogram, bahkan persentase zakat mal yang 2,5%. Kemudian di bahasa Indonesia, mereka kita ajak untuk menulis cerita, surat cinta untuk saudara yang kurang mampu. Dan di pendidikan Pancasila, peserta didik kita ajak untuk memahami sila yang kelima, yaitu keadilan sosial lewat distribusi harta zakat di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu praktek pedagogis, di mana pembelajaran ini dirancang dengan memadukan 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu berkesadaran atau mindful. Nah, melalui pendekatan reflektif KBC ini, di sesi awal pembelajaran yaitu diadakannya reflektif tentang bagaimana rasanya menerima hadiah dan rasanya memberi hadiah kepada orang lain. Fungsinya yaitu untuk membangun kesadaran emosional para siswa mengenai tentang berbagi. Kemudian yang kedua yaitu bermakna atau meaningful. Nah, melalui pendekatan ini, murid kita ajak untuk mengidentifikasi contohnya, di mana kondisi fakir miskin di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menggembirakan atau joyful. Nah, mulai dari pendekatan ini, pembelajaran dikemas dalam bentuk simulasi pasar berbagi atau permainan peran, di mana ada yang menjadi muzaki, kemudian ada yang menjadi mustahik. Nah, hal ini membuat proses pembelajaran menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, di dalam modul ini juga melibatkan kemitraan, yaitu ada di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Di lingkungan sekolah, kami bekerja sama dengan para guru, terus kemudian panitia amil zakat madrasah saat bulan Ramadan. Kemudian ketika di luar sekolah, murid saya berikan tugas untuk bertanya langsung ke orang tua mereka tentang pengalaman menyalurkan zakat keluarga. Jadi belajarnya gak berhenti di kelas saja. Selanjutnya yaitu ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran di sini saya rancang dengan prinsip 9K dari KBC, yaitu ada keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan, kemandirian, dan lain sebagainya. Nah, secara fisik, bagaimana ruang kelas ditata jadi posko amil zakat dan rumah-rumah mustahik untuk simulasi. Nah, ini mewujudkan nilai keindahan dan kekeluargaan. Kemudian secara sosial emosional, saya ciptakan suasana yang mendorong empati, di mana murid bebas berbagi tanpa takut dihakimi. Keberhasilan pada pembelajaran ini bukan diukur hanya dari hafalan saja, tapi dari tumbuhnya welas asih dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemanfaatan digitalnya, saya mengajak murid untuk menonton video dokumenter singkat tentang dampak positif zakat dan dalam mengubah kehidupan mustahik lewat kisah Sa'labah. Nah, di dalam modul ini juga melibatkan kemitraan di lingkungan sekolah. Nah, di dalam modul ini juga melibatkan kemitraan, yaitu ada di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Di lingkungan sekolah, kami bekerja sama dengan para guru, terus kemudian panitia amil zakat madrasah saat bulan Ramadan. Kemudian ketika di luar sekolah, murid
saya berikan tugas untuk bertanya langsung ke orang tua mereka tentang pengalaman menyalurkan zakat keluarga. Jadi belajarnya nggak berhenti di kelas saja. Selanjutnya yaitu ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran di sini saya rancang dengan prinsip 9K dari KBC, yaitu ada keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan, kemandirian, dan lain sebagainya. Nah, secara fisik, bagaimana ruang kelas ditata jadi posko amil zakat dan rumah-rumah mustahik untuk simulasi. Nah, ini mewujudkan nilai keindahan dan kekeluargaan. Kemudian secara sosial emosional, saya ciptakan suasana yang mendorong empati, di mana murid bebas berbagi tanpa takut dihakimi. Keberhasilan pada pembelajaran ini bukan diukur hanya dari hafalan saja, tapi dari tumbuhnya welas asih dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemanfaatan digitalnya, saya mengajak murid untuk menonton video dokumenter singkat tentang dampak positif zakat dan dalam mengubah kehidupan mustahik lewat kisah Sa'labah. Selanjutnya kita membahas bagian kedua, yaitu pengalaman belajar, di mana di sini saya membuat 4 pertemuan. Pertemuan pertama saya beri judul Panggilan Cinta dari Sang Pencipta. Nah, dibuka dengan permainan sederhana, di mana murid berpasangan saling bertukar memberi dan menerima jepitan kertas. Lalu saya tanya kepada mereka, bagaimana perasaannya ketika masing-masing menjadi peran pemberi dan juga penerima. Kemudian masuk pada kegiatan inti, saya jelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah sebuah panggilan cinta Allah untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Kemudian kami diskusi hukumnya, waktu, dan besaran zakat yang dikeluarkan menggunakan poster infografis, kemudian latihan hitung lewat pembelajaran kasus keluarga Pak Budi, dan di akhir pembelajaran mereka saya bentuk kelompok untuk membuat kalender waktu zakat dan menuliskan refleksi kenapa zakat harus dibayar tepat waktu sebelum Idul Fitri. Kemudian pada pertemuan kedua saya beri judul Kepada Siapa Cinta Ini Berlabuh. Nah, di sini fokus pembelajarannya yaitu mengenalkan 8 golongan mustahik, di mana awal pembelajaran diawali dengan pertanyaan pemantik. Siapa yang pernah melihat orang yang membutuhkan bantuan di jalan? Nah, kemudian saya menceritakan atau menampilkan video kondisi mereka dengan bahasa yang menyentuh. Lalu kami bermain tebak peran. Nah, saya bacakan deskripsi kondisi seseorang, misalnya kayak fakir atau miskin. Nah, nanti siswa menebak termasuk golongan manakah mereka. Terus mereka lalu membuat proyek peta kepedulian yang menggambarkan lingkungan sekitar madrasah dan menandai lokasi calon penerima zakat, serta menulis surat penyemangat untuk sahabat mustahik fiktif. Nah, di akhir pembelajaran yaitu semua karya para siswa dipajang di galeri empati dan setiap siswa saling membaca karya temannya. Kemudian di pertemuan yang ketiga dan keempat melakukan simulasi pasar berbagi. Nah, di sini saya membagi para siswa menjadi beberapa peran. Ada yang menjadi muzaki, mustahik, kamil, yang mana mereka itu ada yang membawa beras sebagai simbolis sesuai takaran yang sudah dipelajari. Nah, ada yang amil yang menerima, mencatat, mendoakan, dan menyalurkan. Kemudian ada yang menjadi mustahik yang memberi dengan syukur. Nah, semuanya siswa harus meniru adab zakat yang sesungguhnya. Setelah simulasi, saya ajak anak-anak untuk duduk melingkar dan saya tanya satu persatu bagaimana perasaan mereka ketika mendapatkan peran tersebut. Nah, dari situ mereka merumuskan sendiri hikmah zakat, lalu menuliskan komitmen kecil di kertas dalam bentuk hati dan ditambahkan di pohon kebaikan kelas.
Selanjutnya kita bahas bagian ketiga mengenai asesmen. Untuk asesmen sendiri saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu diagnostik di awal melalui curah pendapat tentang pengalaman para peserta didik soal zakat di keluarga. Kemudian asesmen formatif di mana selama proses dengan mengobservasi partisipasi diskusi, menilai hasil karya peserta didik seperti kalender waktu zakat dan peta kepedulian, serta mengamati keaktifan dan adab saat melakukan simulasi. Dan asesmen terakhir yaitu asesmen sumatif di akhir bab lewat untuk kerja simulasi pasar berbagi ditambah laporan refleksi singkat. Mereka menjawab pertanyaan apa 3 hikmah terbesar yang mereka rasakan setelah melakukan simulasi. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas bagian keempat mengenai pengayaan dan remedial. Untuk para peserta didik yang sudah menguasai tujuan pembelajaran, saya siapkan pengayaan. Mereka bisa mempelajari zakat mal secara sederhana atau membuat poster kampanye Ayo Berzakat untuk mading sekolah, sekaligus menguatkan kecintaan pada ilmu dan sesama. Sementara untuk para peserta didik yang masih butuh bimbingan, saya lakukan remedial berupa simulasi ulang dalam kelompok kecil dengan bantuan cerita bergambar supaya konsep mustahil lebih mudah dipahami dan lebih menyentuh hati mereka. Kemudian di bagian terakhir yaitu mengenai lampiran. Nah, di sini terdapat glosarium arti dari apa itu zakat fitrah, muzaki, mustahik, asnaf dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan bacaan yang dimana ada buku siswa kelas 5 dari Madrasah Ibtidaiyah dari Kemalang, kemudian kisah-kisah inspiratif tentang kedermawaan sahabat Nabi. Nah, kemudian ada rubrik penilaian simulasi dan reflektif sumatif. Untuk menilai menilai simulasi dan refleksi, saya pakai rubrik dengan 3 kriteria. Masing-masing mempunyai 4 level perkembangan, yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, yang tiga kriteria tadi, yang pertama yaitu pemahaman konsep. Levelnya mulai dari murid yang masih bingung dengan peran dan alur sampai murid yang bisa menjelaskan alasan dibalik setiap tahapan. Misalnya kenapa ambil mendoakan muzaki. Kriteria yang kedua yaitu karakter KPJ, soal empati dan kolaborasi. Dari yang masih bermain-main sampai yang benar-benar menghayati perannya dan jadi teladan bagi teman-temannya. Dan kriteria yang ketiga yaitu kedalaman refleksi, melalui dari jawaban yang sekedar hafalan sampai refleksi yang mendalam dan disertai komitmen nyata untuk jadi pribadi yang lebih dermawan. Nah, di akhir modul pembelajaran ini saya tutup dengan refleksi diri dari 2 sisi, dari sisi peserta didik dan pendidik. Nah, dari peserta didik, saya bimbing mereka menjawab bagaimana perasaanmu menjalankan peran dalam simulasi tadi. Mengapa Allah memerintahkan kita yang mampu untuk membantu yang kekurangan? Kemudian hikmah apa yang paling kamu rasakan? Dan kebaikan kecil apa yang ingin kamu mulai lakukan? Seperti itu. Kemudian dari sisi pendidik, saya juga merefleksikan apakah simulasi ini berhasil membangun jembatan emosional antara peserta didik dengan konsep zakat. Kemudian bagaimana saya bisa memfasilitasi diskusi reflektif yang lebih menyentuh. Murid mana yang menunjukkan perubahan sikap paling signifikan dan apa penyebabnya, serta bagaimana saya bisa membawa semangat berbagi ini ke babak pembelajaran selanjutnya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.